Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-20 menjelaskan bahwa ada manusia yang hatinya terkunci, telinganya tertutup dan matanya tidak melihat kebenaran. Mereka mendengar nasihat namun tak mau peduli, mereka melihat fakta namun menolak kebenaran, dan hatinya penuh dengan kesombongan serta kebodohan. Lalu, bagaimana jika sifat ini ada pada seorang pemimpin atau pejabat? Ketika aspirasi rakyat tak didengar, ketika tangis kemiskinan tak terlihat, dan ketika kebijakan malah melahirkan kerusakan. Pernahkah kamu mendengar berita pejabat yang menyalahgunakan jabatan demi korupsi? Mereka bisa berpidato panjang tentang keadilan dan kesejahteraan. Namun, di balik itu hati mereka terkunci dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah menyebut mereka sebagai orang yang munafik. Mereka mengaku beriman, tapi perbuatannya merusak bumi dan memiskinkan rakyat. Seorang pemimpin yang baik adalah yang mendengar, melihat, dan merasakan derita umat. Tapi, jika Allah telah mengunci hati, pendengaran, dan penglihatan, maka yang tersisa hanya kegelapan dan hukuman Allah yang pedih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Pak, udah ngopi? Belum? Jujur amat. Alhamdulillah. Apapun kondisi kita ya hari ini tentu harus kita dasari semuanya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu nikmat yang belum tentu dimiliki orang lain adalah kesempatan untuk hidup. Nikmat sehat. Kesempatan untuk beribadah, melakukan kebaikan dan memperbaiki diri kita. Mari sama-sama juga tidak lupa kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin, awal dan akhir, dan kepada Allah lah kita semua kembali. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ini bulan apa sekarang? Bulan Maulid ya, bulan Maulid di mana kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia dengan akhlaknya menjadi contoh. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Bicara mengenai akhlak saat ini kita jadi prihatin ya, karena banyak di media sosial ya orang-orang yang digambarkan seolah-olah tidak punya empati terhadap keadaan masyarakat. Kita tidak mau mempertajam permasalahan Ibu ya, tapi tidak semua manusia pun demikian ya. Ada orang yang dapat jabatan dia punya empati. Ada yang jadi anggota dewan dia peduli sama rakyatnya. Ya, walaupun ada juga yang datangnya cuman sebulan sekali, setahun sekali. Ada yang datangnya kapan-kapan, ada juga yang gak datang sama sekali. Tapi banyak juga yang peduli, memang benar-benar mau memperjuangkan kita. Yang kita akan bicarakan di sini bukan manusianya, tapi karakternya ya, secara umum
bukan jabatannya tapi karakternya sebagai PR bagi kita untuk introspeksi diri. Ada manusia yang hatinya, matanya, telinganya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nggak termasuk orang seperti ini. Sama-sama kita akan mengupas surahnya, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Hafal ya Bu ya? Bu, hafal ya Pak ya? Yuk sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Baik, Masya Allah. 5 ayat surah Al-Baqarah yang kadang-kadang merem aja udah langsung hafal. Betul apa betul? Ada juga yang merem gak hafal-hafal, ada juga ya. Namanya juga lagi belajar ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, untuk kajian ini sama-sama sudah hadir guru kita, samping kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Taufik Al-Miftah, yang insya Allah akan menyampaikan kajiannya dengan tema ketika Allah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semangat, saya doain masuk surga. Amin. Yang kurang semangat saya doain masuk angin. Jangan ya. Mudah-mudahan kita kumpul di Masjid Al-Muhajirin di pagi hari ini atau di siang hari ini. Allah memberikan kepada kita rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah. Amin. Rumah tangga sakinah. Amin. Anak-anak soleh dan soleha. Amin. Rezekinya barokah. Amin. Bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin. Bersama Ustadz Taufik Al-Miftah. Amin. Amin. Bersama kru juga semuanya. Amin. Bersama Ustadz David pastinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadzat DKM dari Masjid Al-Muhajirin dan sahabat kami Ustadz David Halik, ini nggak beda jauh sama saya, 1125, bukan 1112 ya, subhanallah. Ibu bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita ingin melihat orang-orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah. Letak kemuliaan itu ternyata bukan kepada jabatan. Letak kemuliaan seseorang juga bukan kepada kecantikan dan ketampanan. Letak kemuliaan seseorang juga bukan kepada harta yang dimilikinya. Tapi letak kemuliaan seseorang ada pada ketakwaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu pertanyaannya, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Makanya di surah Al-Baqarah yang kita kaji ini, Allah menjelaskan dengan sangat jelas siapa orang-orang yang bertakwa. Kalau dikatakan yang pertama dibuka dengan kalimat yang luar biasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang tahu arti daripada 3 huruf ini, Ibu. Tapi yang menarik, Allah membuka ayat ini dengan kalimat dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu maksudnya Quran ya. Quran itu tidak ada keraguan, ini hebat. Kalau ada orang menulis buku misalnya, biasanya penulis mengatakan kalau buku ini ada salah, ada ketidaksesuaian, mohon kritik dan saran, begitu kan? Tapi Quran ketika dibuka baru pertama itu Allah sudah menjamin la raiba fi, tidak ada keraguan. Ragu saja tidak, apalagi salah. Kenapa? Karena hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin petunjuk itu meragukan? Ibu kalau pakai Google Map ragu atau enggak itu? Walaupun kadang-kadang menyesatkan dia kan? Iya, kita mau arah kemana dia keluar kemana. Tapi Quran tidak sekalipun ragu, apalagi salah. Dan Allah jelaskan siapa orang-orang bertakwa di sini. Yang pertama dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada yang ghaib. Ghaib itu artinya enggak nampak. Allah ghaib. Malaikat ghaib. Alam barzah ghaib. Syaitan ghaib. Yang di belakang tiang ghaib juga itu. Ada enggak? Mana orangnya? Subhanallah. Ini pondasi Ibu Bapak, kalau sudah beriman kepada yang tidak nampak saja, dia beriman apalagi yang nampak. Maka ini pondasi, orang kalau beriman kepada yang tidak nampak, dia percaya kepada Allah, percaya kepada siksa kubur, adab neraka, maka orang ini gak mungkin maksiat. Kenapa ada korupsi? Karena gak percaya dengan yang gaib. Karena ketika dia korupsi gak ada yang lihat kan? Ternyata tidak mungkin kita lepas dari penglihatan Allah yang maha melihat. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, salat. Lihat kalimatnya, yuqim, mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat itu adalah orang yang dia perhatikan sebelum salatnya, dia perhatikan tuh, wudunya benar. Syarat sahnya perhatikan. Rukunnya, tumakninah bagaimana, semua diperhatikan. Khusyuknya diperhatikan. Kadang-kadang kita salat kan suka lupa khusyuk. Ya, makanya suka lupa rakaat enggak? Lupa, ya Allah. Ini 3 atau 4, padahal subuh. Subuh berapa itu? 2. Makanya khusyuk itu hati urusannya. Kalau tumakninah itu jasad, badan kita. Tapi di sini perintah Allah apa? Mendirikan Ibu, bukan mengerjakan. Makanya ada orang sholatnya kadang-kadang semangat, kadang-kadang hilang semangatnya. Kalau lagi Ramadan full sholat, betul enggak? Di masjid 5 waktu Ramadan. Di tanah haram di Mekah semangat sholat. Begitu balik ke tanah air, begitu keluar Ramadan, hilang lagi sholatnya. Maka orang yang sholatnya seperti ini bukan mukiman tapi musiman. Oh musiman, kayak mangga dan rambutan itu. Maka sholatnya perbaiki. Lihat Rasulullah ketika Rasul ada urusan berat. Kata Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, auzid nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Itu Nabi mau dapat beban berat Ibu berupa wahyu Quran. Allah suruhnya apa? Salat malam qumil laila illa qalila, walaupun sedikit atau tambah dengan baca Quran itu. Maka salat itu penolong, salat itu adalah kekuatan. Wasta'inu bisabri was shalah. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Punya uang tuh enggak pelit. Ya, infak. Sekecil apapun infak Ibu. Jangan sampai kita punya harta seperti Korun. Disuruh zakat enggak mau itu. Padahal rezeki dari siapa? Dari Allah. Makanya kalimatnya terima kasih. Ibu terima lalu Ibu kasih. Itu begitu tuh. Bukan terima simpan. Ya, terima kasih. Maka orang-orang yang infak tuh Allah mudahkan keran rezekinya itu. Allah ganti. Nggak ada orang ahli sedekah miskin. Pernah dengar? Nggak ada. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi ingat, rezeki yang diinfakkan tidak boleh hasil yang haram. Maka kalau ada orang koruptor ya, korupsi, dia buat infak, itu nggak ada manfaatnya. Ya, Allah Maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian orang-orang juga yang punya iman dengan kitab-kitab yang diturunkan. Dan yang terakhir yang paling menarik,
dikatakan wabil akhiratihum yuqinun. Dia beriman kepada hari akhir. Ibu, mohon maaf, orang yang punya iman kepada hari akhir, salah satu cirinya dia bisa jaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata baik atau diam. Coba lihat masalah kemarin itu rame. Gara-gara apa? Lisan. Maka mulutmu bukan hanya hari maumu, tapi mulutmu hari kiamatmu. Na'udzubillah. Iya. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah yubariku fikum. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Bu. Gara-gara salah ngomong berantakan satu negara. Betul apa betul? Ya, bukan pemerintahannya, tapi keadaannya. Ya, walaupun kita semua udah antisipasi, semua tetap aja ya. Ya, makanya jaga lisan. Terus juga ada juga kompornya, Bu, ya. Kompor meleduknya juga ada, ya Bu ya. Ada kompor meleduknya. Nanti kita bahas ya satu adegan khusus ya, satu cerita khusus ya, satu segmen khusus tentang kompor meleduk ini tadi. Oke, baik, silakan yang mau nanya. Siapa? Banyak banget ini, yang mana nih? Ya udah Ibu yang depan nih, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yudi Astuti dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mau bertanya Ustadz. Tadi Ustadz menyinggung masalah korupsi. Ya. Di Indonesia ini luar biasa maraknya ya Ustadz. Dan sepertinya pemerintah kita, pemimpin kita agak menutup mata masalah korupsi dan kerusakan-kerusakan yang ada. Bagaimana hukumnya dalam Islam Ustadz? Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu nanyanya umum banget, general sekali ya, bicara tentang korupsi, hukumnya bagaimana. Mungkin juga kalau sampai terjadi seolah-olah ada pembiaran itu juga bagaimana ya. Atau mungkin ada aturan yang mengizinkan orang akhirnya terlibat dalam korupsi seperti apa. Mungkin itu, silakan Ustaz Fadl. Bismillah. Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin dan pemirsa Ainus TV dimanapun berada. Sebenarnya Allah mengutus kita ini, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat loh. Tapi syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ingin jadi umat terbaik, maka serulah kebaikan, tuh ajak kebaikan. Dan kalau ada kemungkaran, cegah. Ya, jadi amar ma'ruf, nahi munkar, bukan amar ma'ruf nyambi mungkar. Yang rame itu amar ma'ruf nyambi mungkar, Ustaz David. Biar seimbang katanya. Na'udzubillah. Nah, maka kalau ada orang-orang ketika dia hanya fokus amar ma'ruf, ada kemungkaran tidak dicegah, maka tidak seimbang itu dalam syariat. Sehingga orang-orang yang termasuk dalam pertanyaan Ibu ini, mungkin yang pertama, dia hanya ingin soleh sendiri. Dan ini juga salah. Karena kita orang beriman itu tidak hanya solihun li nafsi, tapi solihun li goiri. Ya, soleh untuk diri dan untuk orang, itu namanya muslim. Atau yang kedua, ini yang parah. Dia tahu sebenarnya itu salah, tapi dia diam. Dalam satu hadis yang sahih, hati-hati nih. Man sakata anil munkar faka'annahu syaitanu abekam. Siapa yang diam melihat kemungkaran, korupsi kemungkaran bukan? Ya. Kemungkaran. Ya, zina kemungkaran. Siapa yang diam melihat kemungkaran, maka seolah-olah dia seperti setan bisu. Nih, hati-hati nih, ada 2 orang, ada 3 orang, yang 2 gosip, yang 1 diem. Setan bisu dia. Udah setan bisu lagi Ustaz. Setan bisu lagi, sengsara betul itu. Ya. Makanya hati-hati. Dan yang paling mengerikan hukumannya Ibu tahu istri Nabi Lut alaihissalam? Istri Nabi Lut alaihissalam itu enggak lesbi, mohon maaf. Tapi diazab oleh Allah. Kenapa? Karena mendiamkan orang yang homo. Mendukung dia, makanya hati-hati. Orang yang diam saja kepada kemaksiatan, apalagi dia mengikutinya, mengiyakannya, maka sama dengan pelakunya. Bentar Ustaz, maksudnya diam ini artinya apakah harus
ngomong, bicara, atau melakukan tindakan. Kadangkala kalau kita ngomong malah jadi bikin makin panas Ustadz. Makin Betul. ribut. Nah gimana caranya ya Bu ya? Nah, Ya, gitu silakan. Ibu, caranya semua ada tempatnya. Makanya kata Nabi, siapa yang melihat kemungkaran, ya cegah dengan tangannya. Kalau nggak bisa, dengan lisannya. Lisan tugas para ulama. Tangan tugas para penguasa. Ya, yang punya kekuasaan pemerintah, cegah itu. Tapi kalau nggak bisa juga, maka cukup kita mengingkarinya. Saya tidak sepakat dengan korupsi, saya tidak sepakat dengan maksiat, maka kita sudah selamat. Diomongin apa dalam hati Ustadz? Dalam hati enggak apa-apa, Allah tahu isi hati kita. Oh. Kadang-kadang mulutnya juga menolak, tapi hatinya, oh boleh juga nih, itu lebih parah lagi. Nah itu lebih parah, iya. Subhanallah. Iya. Ya, jadi begitu Ibu caranya. Understand? Yes. Alhamdulillah. Yes aja dah biar cepet kata. Biar cepat kan. Kadangkala Ustadz ya, kita saking semangatnya nih kalau ngelihat katanya tadi kan, ya kalau ada nggak bisa dengan tangan, dengan mulut. Itu bukan pakai mulut sekarang, pakai tangan, pakai. Wah, begitu ngeliat di grup WA ada komentar yang nggak sesuai, panjang. Lihat buka buku, hadisnya ini ayatnya sekian ya kan. Sambil dikirim, di forward. Kadang-kala begitu ditanya balik juga nggak ngerti Ustadz itu Nah, apa yang dia makanya ketik. itu yang memperkeruh suasana itu. Jadi komentar-komentar itu maha benar apa dikatakan netizen dengan segala Maha benar netizen dengan segala komennya. komentarnya itu juga bahaya. Makanya jaga lisan tadi kan orang beriman itu kalau nggak bisa kata-kata baik, komentarnya nggak bisa baik, diam. Baik ya Bu ya. Oke Bu. Tahan mulut ya. Jangan ngegosip, jangan ngerumpi ya. Terus juga tangan. Jangan main asal forward ya Pak ya. Pak. Ya aja Bapak. Iya dah. Jangan mana-mana. Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Tema kita adalah ketika Allah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan kita. Dan untuk kajian yang kedua ini sambil membahas ya, surah yang kita bahas adalah surah Al-Baqarah, ayat lanjutannya ada ayat ke-6 dan ke-7 yang insya Allah akan langsung dikaji bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi. Betul. Terima kasih Bang David, semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, semangat? Pak, semangat? Wah indah banget kalau sudah Bapak dan Ibu sama-sama semangat. Insya Allah iman kita semakin kokoh. Betul atau betul banget? Betul banget. Kita kan butuh iman kan? Ya, hidup tanpa iman seperti ikan tanpa air. Dia menggelepar-gelepar. Yang membuat hati tenang adalah iman. Yang membuat hidup kita bahagia adalah iman. Silahkan seseorang dia hidup dalam kemewahan. Rumahnya mewah. Kemudian kendaraannya megah, ya. Apalah arti Bu kalau ternyata itu semua adalah tumpukan harta haram.
Tiba-tiba dijarah. Ya, itulah Bunda. Makanya yang penting kita ikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah haram, udahlah. Gak usah dikejar-kejar. Karena setiap yang haram pasti akan ada dampaknya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Harta hasil korupsi haram atau halal? Haram. Maka sebanyak apapun gak usahlah tergiur-giur ya. Apa itu harta? Kalau ternyata itu hasil dari harta haram. Ibu mau nggak dikasih uang 1 kontainer? Hasil mencuri Bu, hasil korupsi mau? Nggak mau? Iya. Kenapa kita kok ternyata... Habis sebentar iya. ini nggak mau nolak apa gimana ini Bu? Iya, makanya lucu. Kalau ada orang sampai potang-panting ya, menikmati bersenang-senang di atas harta hasil korupsi. Di atas penderitaan banyak orang. Kan gak ada gunanya hidup begitu ya Bu ya. Ya, makanya ayo kita hidup seperti ikan. Dia hidup apa adanya, berenang-renang dalam air. Sekalipun air laut itu asin, ikan tetap menikmati dalam kondisi yang begitu luar biasa luasnya air laut itu. Tapi dia tetap tenang dan bahagia. Halo? Siap begitu? Nah, tapi ada Bu. Ternyata surah Al-Baqarah ini menceritakan di pembukaan itu. Tadi sudah Ustaz Taufik sudah menjelaskan bahwa ternyata di pembukaan ini Bu. Ada 3 model manusia yang bertarung untuk merebut sebuah kekuasaan. Yang pertama muttaqun. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Taufik. Yang kedua, ini giliran Abi Amir sekarang. Yaitu yang kafir. Innalladzina kafaru. Yang ketiga, yang munafik. Yang bermuka 2. Nah, kalau yang muttaqun, mereka kalau diberi amanah, mereka jaga. Mereka tidak akan pernah melanggar aturan. Dia akan berbuat adil. Karena dia yakin akan dihisab. Kalau yang kedua, yang kafirun, yang dia suka-suka dia. Yang penting dia menguntungkan. Kalau yang ketiga, ini yang bermain. Dia nampak seperti orang Islam. Tapi ternyata dia mengutamakan nafsunya. Gak takut sama Allah. Gak takut main judol. Gak takut korupsi. Gak takut harta haram. Gak takut berzina. Nah, tapi katanya muslim. Katanya sholat. Nah, ini yang ketiga ini yang dibahas dalam surah Al-Baqarah di pembukaannya. Nah, sekarang Bu. Jadi ternyata ada orang kata Allah hatinya tertutup. Siapakah mereka? Allah menyebutkan. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kata Allah, tuh orang diberi nasihat gak mau. Di demo juga gak mau. Dinasihatin gak mau. Malah ulamanya yang ngasih nasihat dipenjarakan. Kan repot Bu. Nah terus dia mau dengar siapa? Kata Allah. Sawa'un alaihim. Sama saja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan. Kau beritahukan bahwa awas lo neraka. Gak mau dengar. Atau kamu biarkan. Mereka gak mau nerima. La yu'minun. Nah ternyata kata kuncinya. Di dalam diri kita ini Bunda, Ayah, ada hati nurani. Ketika hati tertutup, maka disinilah permasalahan terjadi. Ketika hati terbuka, maka semua solusi akan selesai. Seorang suami, kalau hatinya tertutup, maka dia akan menyiksa istrinya. Dia tidak ngasih uang belanjaan. Sehingga ibu protes nggak didengar. Tapi bukan suami di sini, suami jauh ya Pak ya. Di sini semuanya ngasih ya Pak ya. Masya Allah. Makanya Pak, nih Bapak ini di rumah pemimpin Pak. Jadi miniatur kepemimpinan itu ada pada suami.
Nah, kata Allah, kebahagiaan rumah tangga tergantung terbuka tidaknya hati pemimpin rumah tangga. Jadi kalau dalam rumah tangga misalnya ada masalah misalnya. Nah, istri protes, uang belanjaan gak cukup. Sampai istri berhutang ke tetangga. Tetangga sudah ngasih pinjaman. Karena sudah hutangnya numpuk tetangga itu. Pindah tetangga berikutnya. Sudah ketahuan. Ibu keluar pasti cari pinjaman. Kan malu ya Bu ya? Padahal uang Bapak ada kan? Iya. Nah disitulah Pak. Mengapa kita harus berbuat adil. Mengapa sang pemimpin rumah tangga ini harus benar-benar tahu. Caranya gimana? Buka hatinya. Kalau hati tertutup, disitulah dia tidak akan mendengar apa yang diteriakkan oleh istri. Dia tidak akan pernah tersentuh dengan air mata istri yang menetes. Sekalipun istri sudah mengatakan, "Pa, cintaku sebening air mata ini." Ternyata itu semua kalau sudah hati tertutup, gak akan terbuka. Ini yang kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Orang yang hatinya tertutup, maka otomatis mata akan tertutup. Dia tidak akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak akan melihat ayat-ayat Allah. Tidak akan pernah melihat air mata yang menetes di hati sang istri. Tidak akan pernah melihat air mata yang menetes pada hati sang anak. Tidak akan pernah menetes air mata. Tidak akan pernah melihat air mata yang menetes pada air mata pada mata-mata rakyatnya. Semua dia akan menutup hatinya. Inilah ketika hati tertutup. Lalu kata Allah apa? Ingat, ketika hati tutup seperti ini, Allah nyiapkan azab. Walahum azabun azim. Jadi kalau di dunia ada demo besar-besaran, di dunia ada penjarahan di mana-mana, itu jangan-jangan peringatan. Ayolah buka dong hatinya. Kalau kata Allah, di dunia dia ternyata tetap gak buka hati, Allah akan siapkan azab yang pedih. Walahum azabun azim. Namanya azab apa? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah, terima kasih banyak Abi. Bu, ternyata ya Ibu dan Bapak ya, kalau sampai kita dianggap sebagai bagian yang tadi disebutkan oleh Abi, orang kafir ya gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah ada bercerita, di awal itu ada cerita tentang orang beriman, ada bicara tentang orang kafir 2 ayat, terus ada lagi yang lebih banyak itu bicara tentang orang munafik yang nanti akan kita bahas ya. Ibu, dari 3 kelompok pengen jadi yang mana? Beriman, kafir, apa munafik? Benar. Kita udah beriman belum? Insya Allah. Makanya hari ini kita bahas ya. Supaya apa yang kita saksikan di TV, yang sekarang ini kita lihat ya, karakter-karakter manusia, itu sebagai pembelajaran buat kita. Ya Bu ya? Bu? Bu? Ini iya benar apa iya ini? Iya aja dah. Oke, silakan yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Mana? Oke, silakan Ibu. Hati-hati ya Ibu ya, berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khotijah dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Yang akan saya pertanyakan Pak Ustadz, bagaimana Allah menolong sebuah kaum yang dipimpin oleh raja yang zalim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan sebuah kali ya, sekelompok kaum ya Bu ya. Ya gimana caranya Allah menolong sekelompok kaum yang dipimpin oleh raja atau pemimpin yang zalim ya, silakan. Di dalam Al-Quran, kalau Ibu mendengar kata pemimpin zalim, raja zalim, Ibu ingat nama siapa? Nama Fir'aun. Abi Amir sampai sekarang belum pernah ketemu seorang
Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam, nama saya Fir'aun. Belum pernah sih. Sekalipun ada dalam Al-Quran, nggak mau dikasih nama Fir'aun. Nah, kenapa? Karena nama Fir'aun identik dengan pemimpin yang zalim. Nah, tahu nggak di puncak kezaliman Fir'aun, dia menyisir setiap kaum ibu yang melahirkan anak. Begitu yang lahir anak laki-laki langsung disembelih. Kalau lahir anak perempuan dibiarkan. Karena Fir'aun khawatir nanti dari anak laki-laki akan besar dan dia akan mengkudeta dirinya. Saking takutnya Fir'aun. Tapi karena Allah Maha Kuasa, bagi Allah nggak perlu mengirimkan pasukan sehebat Fir'aun. Enggak. Cukup hanya dengan 3 emak-emak. Ini the power of emak-emak. Ini tanda-tanda. Di puncak kezaliman, ketika sudah tidak ada yang bisa menandingi, kalau sudah emak-emak turun tangan, tanda-tanda sudah darurat. Nah, Fir'aun oleh Allah enggak dikirim pasukan besar, cukup 3 emak-emak. Yang pertama istri Fir'aun, Ibunda Asia. Yang kedua ibunya Nabi Musa AS yang melahirkan Nabi Musa. Yang ketiga saudari kandung Nabi Musa alaihissalam. Dan begitu dia melahirkan anak, Nabi Musa dititipkan oleh ibunya kepada Allah. Dihanyutkan ke sungai. Diterima oleh istri Fir'aun, Ibunda Asia. Dilindungi oleh kekuasaan sampai besar. Dan saudari kandungnya menjadi perantara. Aku tahu yang bisa menyusui anak ini. Karena Nabi Musa menangis. Akhirnya ditunjukkan kepada ibunya. Akhirnya Nabi Musa disusui oleh ibunya. Di bawah lindungan kekuasaan Fir'aun. Perhatikan. Makanya gak dibunuh. Sampai Nabi Musa besar. Dan kemudian itulah yang kemudian menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Perhatikan. Dengan tongkat Nabi Musa. Dia dibelah. Dan kemudian Fir'aun ikut juga. Disangkanya itu adalah jalan keluar. Ternyata Fir'aun ditenggelamkan. Artinya apa? Ketika sudah sebuah kekuasaan di puncak kezalimannya. Maka Allah akan kirim makhluk yang paling lemah. Itulah kaum ibu. Dan itu sudah kondisi darurat. Nah, wahai para penguasa. Jangan coba-coba melanjutkan kezalimannya. Di atas kekuasaan kita ada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Abi. Bu. The power of mama. Ya Pak ya? Pak. Itu kalau demo udah mama semua bapak-bapaknya diem langsung. Jangankan demo di jalan, demo di rumah aja laki-laki pusing Bu. Bener. Coba deh Ibu diemin bapak langsung bingung mau ngapain hari ini ya. Oke baik, kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, semangat. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Masya Allah. Bu, mau nggak dapat hadiahnya? Mau. Kalau mau, coba jawab pertanyaan dari Abi Amir ya. Siap? Ingat loh, yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Tapi ingat, dipotong pajak. Oke? Sekarang Abi Amir akan bacakan pertanyaannya. Apa nama surah yang kita bahas pada hari ini? Yang bisa jawab ngacung. Oh Masya Allah banyak banget. Ya, ya silakan Pak. Oke. Namanya siapa?
Nih, ya. Iwan Tanjung Pak dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Masya Allah, Masya Allah. Pak, Ya. tadi kan sudah Abi Amir bacakan pertanyaannya. Ya, apa nama surah yang kita bahas pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Baqarah. Masya Allah, benar. Selamat. Jangan lupa hadiahnya nanti dipotong pajak. Terima Ya. kasih, jazakallah. Jemaah masih semangat? Masya Allah, ini Pak hadiahnya. Ya, nanti jangan lupa dipotong pajak. Semoga Allah berkahi ya Pak ya. Oke. Masya Allah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita mengagungkan Allah, memuji kebesaran Allah dan juga bersyukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Dan tidak lupa dalam setiap hembusan nafas kita selalu kita manfaatkan untuk mengingat Allah dan juga kita manfaatkan untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala khilaf-khilaf kita, baik yang lampau atau baru saja kita kerjakan. Karena itu orang Islam dan orang beriman itu selalu dekat dengan Allah. Dan hari ini dalam rangka mendekatkan diri dengan Allah dan juga mencoba untuk memaknai isi Al-Quran, kita membahas tadi dari awal surah Al-Baqarah. Tadi ayat 1 sampai ayat 5. Terus kedua tadi bersama Abi Amir Faisal ayat 6 dan ayat 7. Sekarang ayat 8 sampai ayat 16. 8 sampai 10, 8 sampai 16 Bu, panjang. Karena kita mau bahas tentang orang-orang munafik bersama dengan guru kita Al-Ustadz Taufik Al-Miftah. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat dari golongan manusia yang paling buruk. Bagian pertama tadi kita sudah lihat manusia yang paling mulia. Sekarang manusia yang paling buruk. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Saking buruknya kita disuruh hati-hati Ibu. Makanya di dalam Al-Quran ada satu nama surah tentang munafik. Surah Al-Munafikun. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin dan pemirsa NUS TV dimanapun berada, siapa orang-orang munafik? Di ayat ke-8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang-orang ini dia punya sifat yang pertama, dia mengatakan bahwa dia itu orang yang beriman. Ya, kami beriman ini kepada siapa? Kepada Allah dan hari akhir. Tapi sebenarnya dia itu tidak beriman. Apa buktinya Ibu? Di dalam ayat lain Allah jelaskan orang-orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalilan. Dia enggak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Makanya zikir itu jangan sedikit. Tapi yang betul sedikit-sedikit zikir. Iya. Kalau zikirnya sedikit jangan-jangan kita orang munafik, naudzubillah. Lihat perintah Al-Quran. Ketika urusan berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak.
Jadi jangan dihitung-hitung kalau zikir. Apalagi zikir kalau suaminya naruh handuk di atas kasur. Baru zikir itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu yang pertama. Jadi orang munafik sifat pertama pendusta. Tukang bohong tuh. Bilangnya beriman tapi tidak beriman. Yang kedua. Yukhadi'unallah. Ya, dia menipu Allah. Jadi Allah itu di prank. Ya, Allah ditipu ibu. Padahal sebenarnya mereka yang tertipu. Ya, wallahu khairul makirin. Kalau ada orang munafik dia buat makar, sebenarnya Allah yang akan menipu mereka. Makanya dulu di zaman Nabi SAW ada gembongnya munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa orang-orang mukmin terkadang tertipu? Karena casingnya sama dengan kita, itu yang repot. Orang munafik itu bisa jadi sholatnya bareng sama kita. Bisa jadi gamisnya sama kita. Bisa jadi duduknya di sebelah kita, tapi bukan ini. Langsung nengok, jangan-jangan dia, subhanallah, bukan ya. Makanya sulit membedakan. Sehingga orang-orang munafik itu seolah-olah dia menipu. Dulu Abdullah bin Ubay bin Salul kalau di hadapan Rasulullah, baiknya luar biasa. Ini Rasulullah Muhammad, berimanlah kepada Muhammad. Tapi di belakang itu musuh dalam bed cover. Subhanallah. Ya. Itu sifat yang kedua. Dia menipu daya. Yang ketiga, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Sehingga Allah kasih hatinya itu sakit. Ibu, Bapak, hati itu ada 3. Kalau 2 itu bagus. Hati-hati. Tapi kalau 3, lihat nih, hati itu ada 3. Satu namanya qalbun salim. Hati yang selamat. Ini orang-orang yang beriman. Hatinya dikatakan di dalam Al-Quran. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini hati-hati kita semua orang-orang yang beriman. Yang kedua, qalbun mayyit. Hatinya mati. Ini hati orang-orang kafir yang tadi disebutkan di ayat 6 dan ayat ke-7. Hatinya sudah mati itu. Yang ketiga, qalbun marid. Hati yang sakit. Ini adalah hati orang-orang munafik. Makanya ibu, hati itu menjadi ukuran. Ibu kalau suaminya keluar rumah ke kantor, pesan ibu apa tuh? Bapak hati-hati ya. Memang masalahnya di hati. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Hati-hati ya, ketahuilah kata Nabi, di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau beres semuanya beres. Wa idza fasadatil jasadu kulluh. Kalau rusak semuanya rusak. Ala wahya al-qalb. Itulah qalbu atau hati. Makanya ibu kalau suaminya keluar rumah, ibu bilang, Bapak hati-hati ya. Ibu gak bilang, Bapak mata-mata ya. Gak begitu. Ada orang nyebrang pakai kaki kan. Tapi kenapa bilang kaki-kaki ya, gak begitu. Tapi hati-hati ya. Memang hati itu sumber. Dan orang munafik, mohon maaf, hatinya sakit. Hatinya sakit. Maka Allah berikan apa? Adzabun alim. Adab yang pedih tapi mereka tidak merasa. Na'udzubillah. Lalu apalagi orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun. Walakin la yash'urun. Orang munafik itu dia suka ngerusak. Pokoknya kerjaannya merusak. Tapi kalau dituduh melakukan kerusakan gak mau dia. Makanya semua sifat ini ibu ya ketika ada di antara kita na'udzubillah bertobat kepada Allah. Semoga Allah bersihkan kita hati-hati kita dari sifat-sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yubariku fikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, ngadepin orang munafik, depan lain, belakang lain. Depan sama kita baik, belakang nusuk kita dari belakang. Itu sifat manusianya. Itu baru sedikit dari tanda-tanda orang munafik. Cuman munafik di dalam surah Al-Baqarah ini bicara orang yang mengaku muslim
ya di zaman itu, tapi sebenarnya dia bukan muslim, dia tujuannya untuk menghancurkan agama Islam dari dalam gitu, merusak, memecah belah persatuan umat dan lain sebagainya. Ini konteks munafik secara spesifik gitu ya Bu ya. Jadi bukan berarti ada tukang bohong itu munafik, belum tentu juga ya. Artinya mereka mau menghancurkan agama, enggak juga ya Bu ya. Bu. Ya aja. Biar cepat kata. Silakan angkat tangan yang mau nanya. Mana nih? Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pencerahannya kita bertambah ilmu hari ini. Baik, yang pernah saya dengar juga kenapa Pak Ustadz kadang orang itu ingat kesalahan orang lain. Lupa terhadap kesalahan diri sendiri seperti orang-orang munafik tadi. Nah, sekarang pertanyaan kami, gimana Pak Ustadz caranya supaya kita kritis terhadap kesalahan diri, jangan sampai terucap yang kurang baik seperti yang telah diterangkan tadi. Baik. Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf saya atas nama Ibu Ani Dzuriyah. Ibu Ani Dzuriyah. Di Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani tahu, saya tadi mau ngeliatin Bu, nama belum nama. Makasih Bu Ani. Silakan Ustaz, fadal. Bismillah. Itulah sifat syaiton namanya. Jadi setan itu Ibu, dia selalu yang diingat kesalahan Adam. Ibu bapak tahu ceritanya ketika Allah menciptakan khalifah. Wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Namanya Adam. Dan Allah suruh sujud malaikat kepada Adam. Tapi ada satu makhluk yang membangkang tidak mau sujud, namanya iblis laknatullah. Sejak saat itu iblis marah. Bahkan dia dendam. Makanya di ayat lain iblis bersumpah, qala rabbi bima aghwaitani. Kata-kata bima itu ba sababiyah. Dalam kaidah ilmu tafsir, ba sababiyah itu artinya kenapa iblis sampai bersumpah menjerumuskan Adam dan anak cucu keturunan, karena dendam gara-gara diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Sampai saat itu iblis atau dikatakan setan laknatullah, iblis laknatullah, selalu yang jadi sasaran itu Adam. Ini gara-gara Adam saya diusir, itu tuh. Tapi lihat dengan Adam alaihissalam. Nabi Adam diusir juga dari surga padahal gara-gara iblis juga. Iya kan? Dirayu itu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Adam, uskun anta, kamu tinggal di surga ini bersama istrimu, tapi ingat jangan dekati ini pohon. Ternyata Adam bukan hanya mendekati tapi mengambil buahnya dan memakannya. Walhasil Allah keluarkan dari surga. Tapi apakah Adam pernah nyalahin iblis? Tidak. Selama turun di muka bumi, Adam selalu menyalahkan dirinya sendiri. Mana dalilnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau ada orang yang suka lihat kesalahan orang, apalagi cari-cari kesalahan orang, itu tajasus namanya, tidak boleh. Maka orang ini tidak akan pernah introspeksi diri. Sementara kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Jadi kita ini enggak dimintai tanggung jawab kesalahan orang. Ngapain kita harus cari-cari kesalahan orang? Yang akan ditanya kesalahan kita sendiri. Maka carilah kesalahan kita sendiri supaya kita bisa berkontemplasi, muhasabah, sadar diri. Itulah pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan. Tapi semut di seberang lautan itu jelas. Ya, ya. Nah, maka hati-hati, itu sifat-sifat penyakit hati dan sifat setan, Ibu. Ya. Berarti itu Allah ibarik fikum. Berarti itu satu geng sama iblis juga ya Ustaz ya? Oh iya. Satu geng turunan iblis. Turunan iblis. Orang lain dosanya kelihatan, dosa sendiri nggak kerasa. Sedangkan kita tadi diajar, saya baru ngeh nih tadi Ustaz ngomong benar juga ya, bahwa peristiwa di dalam satu waktu itu iblis itu dikeluarkan dari surga karena tidak mau
sujud kepada Adam, tidak taat atas perintah Allah, dan Nabi Adam pun tidak taat terhadap perintah Allah untuk tidak memakan atau mendekati pohon kuldi, tapi akhirnya beliau ambil dan melakukan kesalahan, dihukum, dikeluarkan dari surga. Yang satu malah bersumpah untuk membawa anak keturunan Adam menemaninya ke dalam neraka, sedangkan yang satu Nabi Adam tadi malah berdoa, ya, doanya yang sering kita baca, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Betul ya Ustaz ya? Masya Allah. Jadi kita paham. Terima kasih banyak introspeksi diri dan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu bapak-bapak yang baru saja bergabung, kami membahas tentang keadaan yang saat ini terjadi di negara kita dan juga hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Dan surah yang kita kaji kali ini adalah surah Al-Baqarah. Sudah dibahas antara tadi dari ayat pertama sampai ayat ke-16. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita yaitu surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi. Bu, semangat. Pak, semangat. Masya Allah. Jadi kita harus semangat. Karena Allah suka hamba-hambanya yang semangat. Allah nggak suka hamba-hambanya yang rebahan. Yang males-malesan. Allah nggak suka. Makanya selalu Allah menggambarkan dalam Al-Quran adalah hamba-hamba yang selalu aktif. Nah, kita ingin melanjutkan tadi yang Ustadz Taufik sudah bahas tentang ciri yang ketiga. Jadi yang pertama siapa? Muttaqun. Yang kedua orang kafir. Kafirun. Yang ketiga munafikun. Nah, yang munafikun ini dibagi dua. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz Taufik. Nah, sekarang Abi Amir kebagian untuk yang perumpamaan. Jadi di zaman Nabi, waktu Al-Quran ini turun, orang-orang munafik itu bekerja dengan kepentingan. Jadi ketika mereka melihat orang Islam kuat, orang Islam pasti menang, nanti akan ada harta rampasan, mereka bergabung sama orang Islam. Kata mereka, aku bersama kalian, aku bersama kalian. Jadi yang penting menguntungkan, mereka menjilat. Inilah musibah terbesar Bu. Munculnya banyak penjilat-penjilat yang merusak, bermuka dua. Ketika dia ada keuntungan, mendekat. Ketika ternyata nggak ada keuntungan, menjauh. Nah, Allah gambarkan bahwa perumpamaan mereka seperti seorang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dan tiba-tiba terpancar cahaya dari langit. Yaitu kilat. Pas ada kilat, nampak cahaya. Betul? Pas ada cahaya, melangkah mereka. Oh gitu. Mirip seperti orang munafik itu. Ketika nampak orang Islam ada keuntungan, melangkah ke depan. Aku bersama kamu. Pas ketika orang Islam tidak ada tanda-tanda kemenangan, mereka enggak, aku males. Aku enggak mau. Allah gambarkan. Kata Allah, Mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nara. Perumpamaan mereka seperti seorang yang sedang menyalakan api. Ya. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubassirun. Ketika cahaya datang, Allah padamkan. Ketika mereka bersama orang Islam nampak seperti orang Islam ikut sholat, cahaya iman datang. Setelah itu mereka kembali kepada teman-temannya yang satu kepentingan, yang sama-sama munafik. Mereka ketawa-ketawa, aku hanya olok-olok orang Islam.
Allah cabut imannya. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Akhirnya Allah biarkan mereka dalam kegelapan, tidak melihat mana kebenaran. Yang penting pikiran mereka uang, uang, uang. Yang penting mereka harta, harta, harta. Yang penting mereka nafsu, nafsu, nafsu. Yang penting mereka siapa yang bayar aku urus. Yang enggak bayar aku enggak urus. Yang seperti inilah Bu musibah terbesar dalam diri umat ini dan diri bangsa. Nah oleh karena itu Bu, ayo kita jaga kebersihan kita dari rumah-rumah kita. Ayah harus ikhlas kepada ibu mencintainya. Setiap pagi Nabi datang dari masjid langsung mengecup kening istri. Bu, ibu dikecup enggak keningnya setiap pagi? Boro-boro katanya. Boro-boro Ustadz katanya. Ada yang bilang gitu. Iya. Boro-boro Ustadz Boro-boro. katanya. Ditengok juga enggak katanya. Nah, makanya cinta sejati itu bukan hanya sebuah omon-omon. Cinta sejati itu bukan hanya kata I love you. Cinta sejati itulah sebuah kecupan kening yang mengatakan ana uhibbuk fillah. Aku cinta padamu karena Allah. Bu, ingetin ya nanti ya. Setiap pagi ya bilang ini Nabi loh. Gitu. Nah ya Pak ya. Siap besok pagi berubah Pak? Masya Allah. Bu, kalau besok pagi Bapak ngecup kening, jangan pret, jangan dipretin lah Bu. Ya, iya. Bilang Pak, aku sudah ngaji di Ainyos gitu ya. Masya Allah. Nah kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan bahwa hati mereka tertutup. Dan di saat yang sama mereka seperti orang bisu, summun. Ya. Mereka seperti orang tuli, summun, bukmun. Mereka seperti orang bisu. Semua pendengarannya, sekalipun mereka mendengar, nggak mendengar kebenaran. Sekalipun di luar rumah mereka ada orang demo, tidak, nggak dengar. Summun, bukmun, diam semua, nggak ada jawaban. Bukmun, omyun, buta semua, buta. Nggak tahu kebenaran, nggak mau melihat bagaimana penderitaan, kondisi yang begitu sulit itu. Inilah Bu, sulitnya kita mencari solusi ketika ini terjadi di sebuah negeri. Dan ini mengerikan. Nah kepada siapa rakyat mengatakan, kepada siapa aku berteriak. Nah dalam kondisi seperti inilah Bu, Allah gambarkan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Perumpamaan kedua, Allah menggambarkan bahwa mereka seperti seorang yang berjalan di bawah hujan. Au kasoyibin minas samai. Dan karena hujan itu begitu lebat, maka ada gelap. Fihi dhulumat. Gelap berlapis-lapis. Gelapnya malam, gelapnya hujan, dan gelapnya mendung berlapis-lapis. Bercumpul di situ. Nah, ayah bunda rahmatullah, pada saat itu nampak petir. Warokdun wabarkun. Ada petir, ada kilat. Mereka ketakutan. Petir, ketakutan. Mereka seperti mendengar petir itu mengancam. Rokdun, mereka ketakutan. Melihat kilat, ketakutan. Ini apa? Nah, ini bahasa perumpamaan dari Allah. Jadi orang-orang munafik itu Bu, ketika mendengar orang baca Quran seperti suara petir. Mereka takut mendengarkan Al-Quran. Ketika mendengar nasihat dari para ulama. Jangan korupsi, jangan menipu, jangan bohong. Ketakutan terhadap perkataan para ulama itu. Seperti suara petir. Warokdun wabarq. Akhirnya apa? Mereka menutup telinga-telinga mereka dengan tangan-tangan mereka. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Perhatikan, mereka menjadikan jari-jari mereka menutup telinga mereka. Minas sawa'iqi hadarul maut. Takut, jangan-jangan nanti aku mati.
Jangan-jangan nanti aku dibunuh. Jangan-jangan nanti aku ketakutan. Minas sawa'iqi hadral maut. Kata Allah, hehehe, mereka lupa kata Allah. Bahwa di atas kehebatan mereka ada aku. Wallahu muhitum bil kafirin. Aku mengetahui semua. Di mana harta haram mereka sembunyikan. Aku tahu semua kata Allah. Di mana kebusukan mereka simpan. Aku tahu kata Allah. Di mana kebejatan itu mereka sembunyikan. Semua nampak bagi Allah. Wallahu muhitum bil kafirin. Nah, inilah bunda cara Allah menggambarkan bahwa ternyata sebuah kezaliman terjadi karena kurang yakin dengan Allah. Tidak mungkin seorang suami mendolimi seorang istri ketika sang suami takut kepada Allah. Makanya Bu, kalau ada pengajian ajak suami. Ada ibu-ibu datang, Pak Ustadz, suamiku, Pak Ustadz kasih nasihat. Saya tanya, Bu, suami ibu ngaji di mana? Gak pernah ngaji Pak Ustadz. Waduh gimana aku kasih nasihat? Coba dia ngaji. Nanti di pengajian bisa ketemu ya Bu ya. Nah makanya ibu kalau ingin suami jadi orang baik, ajak mereka ngaji. Siap? Ya. Siap? Ya. Semoga Allah berkahi semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Pak. Ngaji. Ngaji. Orang tadi waktu Abi ngomong gitu, Bu, makanya ajak bapaknya ke pengajian. Ada ibu-ibu di sono, no, begini. Laki gue mesti ngomongin nih, bener ya Bu ya? Ya, jadi Pak, kenapa Pak? Ngaji, ya. Oke silakan yang mau nanya, angkat tangannya. Mana, silakan. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Mastika dari Jamaah Masjid Al-Muhazirin. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, munafik itu terlihat soleh, tapi berhati dan berniat buruk. Ya. Persis atau mirip dengan media sosial akhir-akhir ini yang hanya pencitraan saja. Oh, ya. Nah, bagaimana agar iman kita bukan hanya tampilan saja, tapi benar-benar lurus dari dalam hati kita. Masya Allah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Ternyata ini yang disebut dengan masalah ikhlas. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita itu kalau ingin jujur harus ikhlas. Ikhlas itu dari kata akhlasoh yukhlisu, artinya memurnikan. Jadi air murni yang belum ada campurannya disebut al-ma'ul khalis, air murni. Ketika ibu masukkan teh, ibu minum apa namanya? Teh, airnya hilang kan? Jadi tinggal teh. Kalau dimasukin kopi, ibu minum apa? Kopi, nggak bilang minum air kopi kan? Nah, jadi ternyata ibu, sebuah amal sebaik apapun, kalau ada campurannya yang tidak ikhlas itu merusak amal itu sendiri. Boleh jadi ibu bangun malam, gak ada yang tahu. Ibu wudhu, ibu tahajud, ibu sujud. Selesai assalamualaikum. Ibu ngambil HP. Alhamdulillah aku sudah sholat tahajud. Masya Allah. Kritik share. Kata setan, sudah habis pahalanya. Tuh Bu, makanya Bu hati-hati dengan riya. Jadi sekarang tuh paling banyak rusak sebuah amal karena sosial media. Tapi bukan terlarang Bu, yang penting niat kita. Kalau niat ibu ngajak orang, alhamdulillah. Niat ibu ingin berdakwah, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata niat ibu ingin dipuji orang, itulah yang merusak. Nah, apa cirinya Pak Ustadz? Cirinya ketika ibu ada orang, tidak ada orang, ibu solehah,
itu namanya ikhlas. Tapi ketika ibu ada orang soleha, tidak ada orang bejat, berarti itu pencitraan. Itu aja cirinya. Halo, siap? Siap ikhlas? Ya, semoga Allah berkahi. Jangankan gitu Abi, yang lagi tawaf aja ada yang pakai sambil live. Di depan Ka'bah ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Memohon ampun pada Allah pada saat diingatkan. Baik itu melalui kajian atau mungkin ada orang yang sayang dengan kita mengingatkan khilaf kita. Jangan marah, justru berterima kasih. Langsung introspeksi diri, mengucap astagfirullahaladzim. Baik. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup Allah lah ya tempat kita menggantungkan semua harapan. Jangan lari ke makhluk karena kita pasti akan kecewa. Maka selalu dasari semuanya itu ikhlas lillahi ta'ala, berdoa kepada Allah, nanti jalan keluarnya bisa datang dari mana aja. Betul apa betul? Bu, betul apa betul? Betul, makanya kalau kita langsung mikir, minta tolong sama dia, belum tentu kita dibantu. Betul apa betul? Udah sering kita bantu, kita tolongin, giliran kita minta tolong, kagak ditolongin. Ada yang begitu ada? Banyak. Masya Allah. Oke, kita bicara tentang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 yang sudah dibahas oleh guru-guru kita. Bicara tentang orang beriman, orang kafir, dan juga orang munafik. Nah, tadi yang jadi frame besarnya adalah peristiwa di mana gara-gara mulut yang salah ucap akhirnya menyebabkan kerusuhan, menyebabkan demo, akhirnya merembet kemana-mana, gaya hidup dan lain sebagainya. Kita fokus bicara mengenai karakter manusia, bukan orangnya. Ya Bu ya, sepakat ya. Silakan kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, silakan boleh. Tapi yang nggak boleh ditanya adalah Ustadz, mohon maaf suami saya 3 tahun nggak pulang-pulang. Jangan ya, itu nggak sesuai tema kita ya. Ya silakan, silakan yang mau nanya yang di ujung. Mana angkat tangannya? Mana? Oh ya, oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mau bertanya, menurut Islam, apakah yang harus rakyat lakukan jika pemimpinnya tidak berlaku adil dan zalim? Dan apakah ada doa untuk menyadarkan para pemimpin? Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bagi pemimpin yang zalim seperti apa? Ya, menghadapi pemimpin yang zalim. Nah, bagaimana? Silakan Abi Amir, fadhal. Masya Allah, ini pertanyaannya berat banget nih. Ibu Rina luar biasa Bu Rina. Tenang-tenang menghanyutkan. Penampilannya tenang-tenang aja Bu Rina. Iya benar. Ini pertanyaannya bergolak nih. Masya Allah, Masya Allah. Jadi gini ya, setiap kezaliman itu merusak kemanusiaan. Setiap kezaliman merusak tatanan hidup. Dan setiap kezaliman menimbulkan kehancuran. Puncaknya setiap kezaliman mengundang azab Allah.
Nabi memberikan perumpamaan. Hei umatku, perumpamaan kalian seperti sedang mengendarai perahu. Tiba-tiba di perahu itu ada orang yang melubangi perahu itu. Yang kalau perahu itu berlubang, air akan masuk. Kalau air itu masuk, maka perahu akan penuh dengan air. Puncaknya perahu itu akan tenggelam. Kalau perahu itu tenggelam, maka yang tenggelam siapa, Bu? Semua penumpangnya. Nah, seperti itulah Ibu rakyat. Kalau Ibu menemukan ada seorang yang melubangi perahu itu, mungkin ya perahu ini adalah seperti perahu kekuasaan. Melubangi dengan korupsi, melubangi dengan kezaliman, melubangi dengan kebohongan-kebohongan, melubangi dengan penipuan-penipuan. Ya, Ibu datangin itu, datangin, jangan dong, ini perahu kita takut tenggelam. Kan begitu Bu ya? Betul atau betul banget? Nah, Ibu kan takut tenggelam kan? Ya, makanya harus ada teguran. Nah, ini yang kata Nabi, qaulu haqqin inda sultanin jair. Kamu jangan takut untuk menyampaikan itu. Ya dengan cara yang baik silahkan gitu. Bukan dengan melakukan kerusakan yang berlebihan gitu ya. Bukan, kita ingin menyelamatkan perahu ini. Kita ingin selamat sama-sama gitu. Dan kita tahu bahwa ini perahu sedang dilubangin gitu. Nah, itulah yang kata Nabi ajarkan. Jangan diem. Lakukan nasihat, sampaikan. Yang kedua, doa. Enggak cukup doa Ibu. Doa harus ada usaha juga. Misalnya nih, Ibu haus. Caranya gimana? Minum air. Bisa enggak di depan Ibu ada air segelas. Ibu haus, Ibu hanya doa tapi enggak diminum-minum tuh air. Bisa hilang hausnya. Yang enggak bisa, sama saja Ibu. Ibu doakan, ya sama-sama. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Wahdihim subular rasyad. Ya Allah, beri mereka hidayah ke jalan yang benar. Ini doa. Tapi kalau Ibu sedang melihat orang sedang melubangi, jangan diem. Pegang tangannya, jangan dong. Nanti kita tenggelam sama-sama. Itulah namanya usaha. Kalau masih nggak dengar juga? Nggak dengar juga. Tarik tangannya. Masih juga gitu. Masih terus. Jadi ditarik yang kanan, yang kiri melubangi terus. Tuh. Nah ini yang datang temannya masuk satu lagi ikut lubangin lagi gimana? Aduh, nah ini dia. Makanya rame-rame tarik. Gitu baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Abi ya. Bu, saya jadi punya pertanyaan nakal nih jadinya ya gitu. Tapi nanti Abi boleh tanya. Jadi kalau misalnya udah kayak tadi kasusnya udah ditarik, dibilang ngomong baik-baik, gak mau denger. Terus yang ngebolonginnya banyak orang. Nah, kayak sekarang kan orang rame demo nih Abi nih. Nah kira-kira demo ini termasuk sesuai dengan tuntunan agama Islam enggak? Nah boleh enggak kita ikutan demo? Tapi nanti jawabnya di Abi ya. Ibu-ibu langsung wah. Yang mau nanya siapa angkat tangan silakan, silakan. Ya baik bapak-bapak. Oh ibu silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nana dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Pertanyaannya, apa hukumnya dalam Islam itu apabila bagi mereka yang memiliki kekuasaan namun menggunakan kekuasaan itu secara semena-mena? Oke. Baik, Ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Taufik. Izin Ustaz. Masya Allah pertanyaan hari ini berat-berat Ustaz. Nyerempet Ustaz ya. Ternyata ibu-ibu nih. Betul. Iya ini the power of emak-emak. Iya. Tapi yang menjawab bukan saya tapi Quran. Quran yang menjawab. Di dalam surah Al-Alaq ayat ke-6 Allah memang sudah menyampaikan dengan jelas. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahus taghna. Manusia itu memang punya mental semena-mena tuh. Togoh, melampaui batas. Apalagi kalau dia melihat dirinya itu sudah cukup.
sudah tidak butuh yang lain. Makanya manusia paling sewenang-wenang di muka bumi, Allah rekam di dalam Al-Quran itu. Siapa namanya? Firdaus. Siapa yang jawab Firdaus tadi? Firdaus surga tertinggi itu, subhanallah. Fir'aun. Sampai Nabi Musa, Allah perintahkan untuk mendakwahinya dengan kalimat, idhab ila fir'auna innahu togo. Musa datangi Fir'aun tuh. Karena sudah melampaui batas. Kenapa Fir'aun disebut melampaui batas? Karena Allah ciptakan sebagai hamba Allah, malah dia ngaku Tuhan. Itu puncak melampaui batasnya itu ketika ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku ini Tuhan yang tinggi. Jadi Fir'aun itu bukan tidak mengakui Tuhan. Tapi Fir'aun itu dia mengaku lebih Tuhan dari Tuhan. Oh, itu parah itu kan. Nah lihat orang-orang yang melampaui batas ini punya kuasa sewenang-wenang, punya harta sewenang-wenang. Maka surah An-Naba menjawab. Apa hukumannya? Ini ngeri ibu bapak. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh jahanam itu mengintai. Jahanam itu lubang yang dalam. Ya, lubang yang dalam. Dia ngintai terus. Siapa? Inna jahannama kanat mirsada litogina ma'aba. Bagi orang-orang yang sewenang-wenang melampaui batas. Dan siksanya Allah katakan labithina fiha ahqaba. Dia tinggal ahqaba itu abadan-abadan. Ya, terus 80 tahun diulang lagi terus dan siksanya makin pedih. Labithina fiha aqaba la yadukuna fiha barda wala syaraba. Enggak dapat minuman itu. Ya, tidak merasakan kesejukan dan tidak dapat minuman illa hamiman wa ghasaqo. Ini adabnya, kecuali hamim. Hamim itu air mendidih, air panas. Air panas. Kemudian ghasaqo itu adalah nanah dingin. Baunya busuk. Kata ulama, kalau nanah ini satu tetes jatuh ke muka bumi, maka seluruh penduduk bumi akan mencium bau busuknya dan mati seketika. Naudzubillah. Itulah hukuman bagi orang-orang yang sewenang-wenang. Allahu a'lam bishawab. Wallahu yubariku fik. Masya Allah. Bu Nana udah kejawab ya Bu ya. Ibu-ibu juga ya. Silakan ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Oke. Pertanyaan saya Abi. Nah kalau kayak tadi kembali lagi ke pertanyaan awal. Mengingatkan orang yang kita pilih baik itu pemimpin ya. Entah itu pejabat. Apakah itu eksekutif. Apakah itu legislatif. Termasuk juga yudikatif ya. Ya penegak hukum. Eksekutif pemerintahan dan juga di dewan ya perwakilan rakyat. Kita coba ngomong seolah-olah tidak didengar karena kebijakan-kebijakannya terasa membebani masyarakat. Akhirnya masyarakat meletup ya demo. Nah boleh nggak sih kita demo? Karena begini kalau dibilang merasakan berat bebannya, kita mungkin sebagian merasakan bebannya berat, tapi mungkin orang-orang tertentu mereka belum merasakan itu, masih menganggapnya wajar. Nah buat kita yang merasakan itu, boleh nggak kita demo di dalam Islam? Ada nggak hal-hal yang mengatur soal itu? Silakan Abi. Ya. Sebelum membahas tentang masalah demo, Abi Amir ingin ngingetin semua jemaah Cahaya Hati Indonesia, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi seharusnya setiap pemimpin ini meniru seperti kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Di hari pertama Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai pemimpin, dia mengatakan bahwa ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Taati aku selama aku ikut Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullah fala ta'ata li alaikum. Kalau ternyata aku sudah melanggar ajaran Allah, aku sudah korupsi, aku sudah menipu, aku sudah berbohong, kamu gak usah taati aku. Itu yang ditegaskan Abu Bakar Siddiq pertama kali. Ad-dha'ifu fikum qawiyyun inti. Kalau kalian di antara kalian ada yang lemah, aku akan turun tangan menyelamatkan kalian. Wal qawiyyu fikum dha'ifun inti. Di antara kalian yang kuat, ayo dampingi aku, ayo bantu yang lemah. Begitulah seharusnya setiap pemimpin. Jadi sebetulnya Bunda, ini persoalan rakyat hanya satu. Butuh ketegasan seorang pemimpin, dia mengatakan seperti Abu Bakar Siddiq. Itu aja. Nah, kalaupun mungkin ya Bu ya, Bu. Ya Bu. Kalau ibu ngomel itu
sama dengan demo nggak Bu? Iya, ketika sudah uang belanjaan sudah nggak nyampe ke ibu, kemudian apa Bu lagi? Dompet sudah mulai kosong, kan ibu ngomel tuh. Nah itu demo nggak? Ya gitulah, seperti itu sebetulnya. Tapi kalau sampai merusak TV, merusak kaca, ya janganlah Bu lah gitu. Ya gitu-gitu aja, ya silahkan menyampaikan pendapatnya ya. Jangan sampai anarkis gitu aja Ibu ya. Ya ngomel-ngomel nggak apa-apa Pak. Ngomel itu tugas ibu. Dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat ibu ngomel. Tanda ibu sehat, ibu ngomel. Makanya Bapak nanti pulang latihan di depan cermin, senyum. Lagi ngapain Pak? Latihan menikmati omelan kamu. Cuman bapak-bapak kalau ibunya ngomel ya gitu. Lagi ngomel, ngobrol apa-apa, menceritakan unek-uneknya jangan lapor polisi. Nanti ada ungkapan tidak menyenangkan. Ada bapak-bapak minta diurutin ke istrinya. Gimana? Terus kemudian pas diurutin, dulu sebelum menikah kamu minta urut sama siapa? Kata bapaknya, sebelum menikah saya nggak pusing. Jadi setelah nikah pusing ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Yang jelas kita doakan yang terbaik buat bangsa kita ya. Buat negara kita, kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Semoga Indonesia damai ya. Indonesia diberikan keberkahan, keselamatan, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pemimpinnya memiliki nurani dan peduli terhadap rakyat. Rakyatnya pun juga menjadi rakyat yang jujur. Yang juga dalam memilih pemimpin juga bukan berdasarkan wani piro, tapi benar-benar demi kepentingan bangsa dan negaranya ke depannya. Insya Allah demi kepentingan agama. Untuk itu mari kita berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita, Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadhal. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyul azim. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arsyil azim. Ya Rabb, kami hamba-Mu yang lemah yang tidak berdaya. Kami ingin hidup damai di negeri kami. Kami ingin menikmati sujud kami kepadamu. Kami ingin menikmati zikir-zikir kami kepadamu. Kami ingin menikmati kekayaan yang Kau limpahkan di negeri kami, ya Rabb. Beri kami, ya Rabb, kemudahan dalam semua urusan kami, ya Allah. Hadirkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang jujur. Yang sayang kepada kami sebagai rakyatnya, ya Allah. Ya Rabb, kami tidak berdaya. Kami butuh pertolongan-Mu, ya Allah. Beri kami kekuatan, ya Allah, untuk selalu menjaga negeri kami dengan doa-doa kami, dengan zikir-zikir kami, dengan sujud-sujud kami. Ya Rabb, kami hamba-Mu, ya Allah. Kami selalu merasa indah negeri kami. Di mana-mana kami mendengar azan, ya Allah. Kami tidak jauh-jauh selalu melihat masjid di mana-mana, ya Rabb. Ilah negeri kami yang indah, ya Rabb. Terima kasih Kau telah memberikan kepada kami iman, ya Allah. Ya Allah, hadirkan kepada kami pemimpin yang beriman, ya Allah. Pemimpin yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Pemimpin yang takut kepada-Mu, ya Allah. Seperti takutnya Abu Bakar As-Siddiq, ya Rabbal Alamin. Yang selalu siap bertanggung jawab. Yang selalu minta koreksi kepada rakyatnya. Yang membuka hatinya agar selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar ya, memaknai Al-Quran dengan cara yang
baik, ya mengkaji isi Al-Quran dan juga menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doakan semoga pemimpin kita, para pilihan-pilihan rakyat yang jadi di rumah dewan, yang jadi anggota dewan, yang jadi pejabat, yang jadi presiden, yang jadi wakil presiden, jadi menteri, semuanya Allah tuntun ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Allah lindungi dari keburukan dan Allah mampukan untuk memimpin bangsa kita. Dan juga kita doakan juga buat kita seluruh rakyat Indonesia agar Allah berikan kesabaran, kekuatan dan juga mau bergotong royong untuk membangun bangsa kita, bangsa Indonesia, serta menjaga apa yang telah menjadi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu saya David Halik undur diri. Semoga kita semua dimampukan untuk memberikan yang terbaik. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azgiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bi zalimin wa agrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa adghili zalimin bi zalimin.